Salam, salam sejahtera dan salam kasih di dalam Kristus Yesus sebagai Gembala yang agung. Renungan firman Tuhan di pagi ini terambil dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 15a. Mengawali pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Beginilah firman Tuhan. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Tema kita di pagi hari ini adalah kuat berdiri di atas badai hidup. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan hidup kita bagai sebuah kapal layar. Sebuah kapal layar memiliki layar yang berfungsi untuk menentukan arah kapal tersebut. Ketika angin kencang bertiup, kapal layar tersebut dapat bergerak menurut arah layar. Meski seorang pelaut berpengalaman sekalipun, tidak akan dapat mampu mengubah arah angin, tetapi ia mampu mengubah arah layar menuju arah yang dikehendakinya. Dan dalam perjalanan hidup itu, dapat diibaratkan seperti sebuah kapal yang sedang berlayar menuju ke sebuah tujuan. Namun terkadang tiba-tiba, badai persoalan datang dan berusaha mengubah arah tujuannya. Bayangkan ketika kita berada di sebuah kapal atau perahu yang tepat di tengah laut, jauh dari daratan dan hiruk-pikuk kota yang bising. Terkadang air laut mengalir dengan tenang, sunyi. Semilir angin laut bertiup dengan lembut seperti bisikan halus yang lewat dari telinga kita. Namun terkadang air laut juga bertingkah sebaliknya, yaitu mengalir dengan suara gemuruh ombak yang mengombang-ambingkan sebuah perahu sambil memanggil angin badai dan gemuruh suara kilatan petir yang saling sahut menyahut. Begitulah keadaan sebuah kapal ketika berlayar di tengah lautan. Bagaimana si kapal itu dapat menahan dari ombak lautan yang menerpa dengan kuatnya? Apakah kapal itu mulai terombang-ambingkan oleh angin badai dan ombak laut, lalu tenggelam begitu saja tanpa perlawanan? Apa yang harus kita lakukan dalam situasi tersebut? Dan inilah pesan yang disampaikan kepada kita di pagi ini, yaitu yang pertama, datang pada Yesus. Ketika badai datang menerpa dan perahu mulai dimasuki air, hal yang pertama yang dilakukan bukanlah keluar dari perahu dan terjun ke air, tetapi datang mencari Yesus. Anda dapat bayangkan apa yang terjadi jika mereka keluar dari perahu? Begitu juga dengan hidup kita. Jika menghadapi suatu masalah, kita tidak boleh lari atau meninggalkan masalah yang kita hadapi, karena jika demikian, kita akan keluar dari rencana Allah. Cari Yesus untuk mendapatkan jawaban atas masalah kita. Dan hanya Yesus yang sanggup memberikan jawaban. Dan Dia hanya sejauh doa. Datanglah padanya, berdoa untuk setiap masalah Anda. Yang kedua, jangan pernah menyerah
atas kehilangan pengharapan. Ingat, kita memang tidak akan pernah mampu merubah arah angin, tetapi kita mampu mengubah arah layar sehingga kita dapat tetap mengarahkan perahu kita ke tempat yang kita kehendaki. Untuk mengubah arah layar, tentu kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan, agar kita tetap tekun dan tidak putus pengharapan. Meski tampaknya perjalanan hidup tidak mudah, tetapi percayalah bahwa di waktu yang tepat Tuhan akan membawa kita kepada tujuan hidup kita yang mulia. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia pasti tak luput dari cobaan hidup. Tidak ada yang namanya manusia hidup dengan damai, mulus, dan tanpa cobaan hidup, bagaikan sayur tanpa garam atau sayur tanpa bumbu yang hambar, mengakibatkan tak ada gairah hidup sama sekali. Apapun yang terjadi, manusia harus terus maju untuk mencapai goalnya atau tujuannya kenapa ia hidup. Sebab proses kehidupan itulah yang bermakna daripada hasil yang didapatkan di akhir. Karena dengan proses inilah kita sebagai manusia dapat memetik sebuah hikmat kehidupan yang sangat mendalam dan bermanfaat. Perahu adalah diri kita. Nakhoda adalah akal dan pikiran kita. Lautan itu adalah bumi tempat kita hidup. Angin adalah kesempatan dalam hidup kita. Ombak besar dan badai adalah rintangan dalam kehidupan kita. Dan dermaga tujuan adalah cita-cita hidup kita. Kemanapun arah angin tidaklah penting. Yang penting adalah bagaimana kita mengarahkan arah layar kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari tundukkan kepala dan saya berdoa bagi saudara. Allah Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi ini dan yang telah mengajarkan kami bahwa perjalanan hidup ini bagai sebuah kapal perahu layar yang tidak luput dari cobaan. Dan kami diajarkan juga agar kami datang kepada Yesus. Karena hanya Yesus jawaban dalam setiap badai persoalan yang kami hadapi. Dan mengajarkan kami juga agar jangan pernah menyerah atau kehilangan harapan. Karena kami tidak akan pernah mampu mengubah arah angin, tapi kami mampu mengubah arah layar. Sehingga kami dapat tetap mengarahkan perahu kami ke tempat yang Tuhan telah tetapkan. Hamba berdoa bagi setiap pendengar yang sakit, khususnya yang terpapar COVID baik di rumah sakit maupun yang diisolasi mandiri di rumah, disembuhkan dalam nama Yesus. Berkati obat-obat yang dipergunakan dan yang lemah dalam pemulihan dikuatkan dalam nama Yesus. Dan yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa dalam masalah ekonomi keuangan mereka, kirimkan berkat-Mu ya Bapa, agar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Demi anak-Mu Yesus Kristus, berikanlah belas kasihan-Mu. Amin. Dan jika membutuhkan dukungan doa, hubungi kami di telepon atau WA nomor 0812 1402 8222. Saya bersama dengan tim doa GKSI Raja Wali Misteri. Kami siap mendoakan saudara. Saya, Pendeta Ellison Lase, mengucapkan selamat pagi, tetap semangat, maju terus dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati. Amin.